Jadi kita minta kepada Kang Deddy, coba cross check itu Inspektorat Kabupaten Bekasi. Saya katakan, saya nyatakan, dan saya siap dilaporkan. Itu pembohong. Coba Anda keluarkan dulu aturannya. Tidak boleh ikut kontestasi pemilihan kepala desa berikutnya. Itu baru Anda gubernur top, bukan gubernur konten, bukan gubernur yang omong-omong. Ini ada tuntutan dari Ketum KP3D, Komite Pemuda Peduli Desa Bekasi, yang menuntut Kang Deddy untuk lebih tegas terhadap oknum-oknum kepala desa yang kedapatan menyalahi aturan. Hal ini terkait dengan viralnya kepala desa beberapa waktu lalu yang nyawer di diskotik. Ya, meskipun kepala desa itu telah mengklarifikasi bahwa uang saweran itu adalah uang pribadi katanya ya. Nah, di sini KP3D menuntut Kang Deddy untuk menerbitkan aturan yang lebih tegas. Terlebih lagi inspektorat, di mana inspektorat ini sebagai lembaga yang langsung bersentuhan dengan desa. Diharapkan Kang Deddy menerbitkan aturan untuk tidak mengikut sertakan lagi dalam kontestasi pemilihan kepala desa berikutnya. Oke, kita simak nih selengkapnya ya. Selamat siang, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Saya menonton video Anda itu terkait kepala desa, oknum kepala desa yang nyawar duit di diskotik ya. Beliau mengatakan itu duit dia sendiri, tapi Kang Deddy ya menginstruksikan kepada BPD dan juga inspektorat untuk menyelidiki ya dana yang disawer itu dari mana. Apakah itu duit dari mana gitu ya. Ini Kang Deddy ini saya lihat, ya maaf Kang Deddy, sedikit lucu ya. Pidato Anda itu saya simpan semua di benak saya terkait kepala-kepala desa. Kemarin pidato Anda, kepala desa yang terbukti menggunakan, menyalahgunakan anggaran dana desa diproses kan gitu. Kepala desa Muktiwari dan Sari Mukti sudah terbukti. Nah, coba tanya Inspektorat Kabupaten Bekasi. Ayo, kepala desa Kelapa Nunggal seperti apa? Kata Anda itu sama dengan preman, ya kan? Tangkap, kan begitu? Mungkin kalau ditanya Kang Deddy bagi-bagi duit itu, Kang Deddy mungkin pasti bilang kan, ada yang duit Kang Deddy atau mungkin itu duit saya, kata Kang Deddy. Siapa yang berani proses Anda? Ke siapa kita harus meminta untuk menyelidiki duit yang Anda gunakan? Artinya di situ kita nggak permasalahkan duit yang Anda gunakan. Saya tidak membela kepala desa itu, ya, karena saya ini pribadi dan tim saya termasuk penentang, sangat menentang kepala-kepala desa yang korupsi. Jadi bukan membela kepala desa yang nyawar di diskotik. Ketika dia jawab itu duit dia sendiri, apakah itu sudah cukup? Karena Anda pasti jawab, itu duit saya sendiri yang Anda bagi-bagikan kan? Kan begitu? Jadi perlu diketahui masyarakat, Gubernur Jawa Barat dengan Gubernur Jawa Tengah ini kontrak. Saya ulangi ya, Gubernur Jawa Barat dengan Gubernur Jawa Tengah ini pernyataannya ini kontradiktif. Ya, silakan itu tonton pernyataan Gubernur Jawa Barat, pernyataan Gubernur Jawa Tengah terkait kepala-kepala desa yang dilaporkan. Jadi kita minta kepada Kang Deddy, ya, kalau memang benar-benar mau menjalankan program Prabowo Gibran dengan asta citanya, ya, coba cross check itu Inspektorat Kabupaten Bekasi. Saya katakan, saya nyatakan, dan saya siap dilaporkan. Itu pembohong. Bahkan bupati pun dibohongi sama Inspektorat Kabupaten Bekasi. Jadi Kang Deddy dikit-dikit olahraga pagi, ya, ada temuan segala macam konten kepala desa ini di diskotik sahabat, tolong dong dicek. Saya sudah perintahkan BPD, Inspektorat, ya, nih yang sudah terbukti. Boleh tanya itu Inspektorat Kabupaten Bekasi. Anda katakan ketika itu menggunakan dana anggaran desa, dana desa, ya, Anda akan buat atau instruksikan untuk ditahan, jangan dikucurkan dulu.
Permintaan KP3D, kepala desa yang sudah terbukti menyalahgunakan walaupun dikembalikan, coba Anda keluarkan dulu aturannya. Tidak boleh ikut kontestasi pemilihan kepala desa berikutnya. Itu baru Anda gubernur top, bukan gubernur konten, bukan gubernur yang omon-omon. Kan begitu. Terima kasih. Nah, tentunya hal ini juga merupakan harapan dari kita semua, di mana inspektorat lebih memfungsikan dirinya dalam hal pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Karena kalau kita mau bicara secara jujur, selama ini inspektorat belum kelihatan perannya dalam menangani penyalahgunaan dana desa ini. Sehingga kita bisa melihat kinerja inspektorat ini belum begitu maksimal. Karena dalam hal pemeriksaan pun seolah setengah-setengah inspektorat ini. Kenapa saya katakan setengah-setengah? Karena ketika inspektorat mau memeriksa keuangan desa, itu ada warning dulu, misalnya sehari sebelumnya atau seminggu sebelumnya, sehingga si pihak pemerintah desa itu bisa bersiap-siap dulu, mempersiapkan laporan yang kurang, mempersiapkan administrasi yang kurang. Nah, ini salah satu kelemahan inspektorat. Nah, semoga dengan adanya tuntutan seperti ini Bapak Aing bisa lebih mengoptimalkan fungsi inspektorat.